Tiga orang makan dengan porsi yang sama, menu latihan yang sama, dan tidur dengan waktu yang sama. Tapi hasilnya beda jauh. Yang satu tetap kurus, yang satu gampang gemuk, yang satu udah kelihatan atletis dari sananya. Kenapa hasilnya bisa beda? Jawabannya ada di tipe tubuh kita yang berbeda-beda. Kalau kamu latihan dengan metode yang tidak cocok untuk tipe tubuhmu, kamu sudah buang-buang waktu. Mari kita perbaiki. Mulai dari tipe pertama, ektomorf. Kalau kamu sudah makan banyak, tapi berat badan susah naik, tulang kamu kecil, badan ramping, sampai ada yang bilang kamu kurang makan, padahal tiap hari kamu sudah makan banyak, kemungkinan kamu seorang ektomorf. Secara ilmiah, ektomorf punya metabolisme yang sangat cepat. Tubuh kamu membakar kalori lebih banyak dari orang lain. Kedengarannya enak kan? Tapi buat bangun otot, itu rasanya susah banget buat ektomorf. Masalahnya, tubuh kamu bukan hanya tahan lemak, tapi juga tahan otot. Recovery kamu lama, dan kalau dipaksa latihan berlebihan, otot yang sudah dilatih dengan susah payah malah hilang lebih cepat. Terus gimana cara latihan buat ektomorf? Ektomorf tidak butuh banyak volume. Yang kamu butuhkan adalah latihan intensitas tinggi dengan frekuensi rendah. Bahkan dengan kalistenik sebenarnya udah cukup. Sini aku kasih tahu, untuk gerakan, pilih jenis latihan compound yang ngelatih banyak otot sekaligus, seperti pull up, dips, push up, dan squat. Repetisi antara 6-10 dikali 3 set. Dengan tempo yang lambat, jangan buru-buru. Latihan maksimal 4 kali seminggu, dengan jarak tiap set lebih lama, istirahat sekitar 2 menit untuk tiap set. Yang paling harus diperhatikan adalah makan. Surplus kalori itu jadi hal wajib buat kamu. Tanpa bahan bakar yang cukup, ototmu tidak akan pernah jadi, sebagus apapun program latihannya. Tipe kedua, mesomorf. Kalau kamu baru mulai latihan, tapi orang-orang mengira kamu sudah latihan lama di gym, atau kamu pernah berhenti latihan, tapi sekalinya latihan, otot kamu tumbuh kembali dengan cepat, kamu mungkin seorang mesomorf. Secara genetik, mesomorf adalah tipe tubuh yang paling responsif terhadap latihan, dengan struktur tulang medium, bahu lebih lebar dari pinggul, dan proporsi tubuh yang atletis secara alami. Tapi, justru di situ tantangannya. Karena hasil latihannya terlalu cepat kelihatan, kamu jadi terlalu percaya diri dan jadi malas. Mesomorf justru biasanya stagnan, karena kebiasaan mereka tidak pernah berkembang. Tubuh yang adaptif, artinya otot juga akan lebih cepat bosan dengan stimulus yang sama. Karena itu, mesomorf harus melakukan banyak variasi dan yang paling penting, progressive overload. Untuk latihannya, kamu bisa kombinasikan repetisi tinggi dengan repetisi rendah dalam 1 minggu. Misalnya, Senin intensitas tinggi, dan Kamis volume tinggi. Kamu juga harus terus melakukan progresi. Ke pull up biasa sudah terasa mudah, langsung belajar archer pull up, weighted pull up, atau one arm progression. Latihan 4-5 kali seminggu masih aman untuk mesomorf. Mesomorf memang punya privilege genetik, tapi privilege itu tidak berguna jika latihan kamu gitu-gitu aja. Kamu harus terus push batas, bukan diam di zona nyaman. Tipe ketiga, endomorf. Kalau lemak lebih mudah menempel di tubuh kamu, badan kamu cenderung terasa lebih berisi meski tidak makan berlebihan, dan ketika kamu diet sebentar saja berat badan turun, tapi balik lagi dengan cepat, kamu kemungkinan besar seorang endomorf. Endomorf punya metabolisme yang lebih lambat, sensitivitas insulin yang lebih tinggi, dan tubuh yang sangat efisien menyimpan energi. Dari sudut pandang evolusi, ini adalah tubuh yang paling sempurna yang dirancang untuk bertahan hidup. Tapi di dunia modern dengan makanan yang selalu tersedia, tanpa harus berburu, ini jadi tantangan yang besar. Yang paling berat untuk endomorf adalah cepat hilang motivasi, karena hasil latihannya kadang tidak langsung terlihat. Padahal sebenarnya otot sedang tumbuh di bawah lapisan lemak tersebut. Cara latihan paling efektif untuk endomorf adalah menggabungkan strategi 2 lapis, membangun otot sekaligus membakar lemak secara bersamaan. Untuk kalistenik ini justru kabar bagus, karena kalistenik adalah salah satu sistem latihan terbaik untuk endomorf. Kamu bisa lakukan sirkuit training yang menggabungkan gerakan upper body dan lower body tanpa jeda panjang untuk menjaga heart rate tetap tinggi. 12-20 repetisi dengan rest lebih pendek, sekitar 45-60 detik antar set. Frekuensi 5 kali seminggu bisa ditoleransi dengan baik karena intensitas per sesinya lebih moderat. Diet adalah senjata utama untuk endomorf. Kamu perlu lebih disiplin soal kalori, tapi tidak perlu menyiksa diri. Defisit kecil yang konsisten jauh lebih efektif dari diet yang berlebihan. Dan satu hal yang sering dilupakan, endomorf biasanya punya kekuatan dasar yang lebih tinggi dibanding ektomorf. Begitu lemak berkurang, kamu akan kaget ternyata ototmu sudah terbentuk, tapi selama ini tidak terlihat karena tertutup lemak. Kesimpulan untuk 3 tipe tubuh ini adalah tidak ada tipe tubuh yang superior. Yang ada adalah strategi yang tepat atau strategi yang salah untuk tipe tubuhmu. Kebanyakan orang gagal bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka tidak kenal dengan tubuh mereka sendiri. Kenali tipe tubuhmu, sesuaikan strategimu, dan kalau kamu tidak yakin tipe mana kamu, komen di bawah, deskripsikan tubuhmu, nanti kita bahas bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.